Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Alkawi. Saya adalah mahasiswa dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Universitas Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan mencoba memberikan tutorial cara menggunakan website Dorarnet ya sebagai tugas ujian akhir semester saya di matkul teknologi informasi dalam bidang studi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Baiklah, sebelumnya kita perlu mengetahui bahwa Dararnet adalah situs ensiklopedia Islam yang berbahasa Arab yang menyediakan berbagai layanan ilmiah terutama dalam bidang hadis, akidah, fikih, tafsir, atau sejarah Islam, dan bahkan biografi ulama juga ada dalam web tersebut. Oke, langsung saja kita tanpa lama-lama kita masuk ke websitenya. Langsung kita ketik dorar.net. Nah, langsung kita disajikan dengan halaman yang seperti ini. Nah, dorar.net atau yang biasa disebut dengan Duror Rusaniyah yang dipimpin oleh Ali bin Abdul Qadir As-Saqaf. Di sini tampilannya ada ikhtar naul bahas. Kalau kita klik, di sini tersedia ensiklopedia yang dicakup oleh Dorarnet ini. Ada sekitar 14 ya. 14 ensiklopedia. Di sini ada ikon mic, ada ikon mikrofon ya, ada pencarian, dan di sini di dalam web ini juga menyediakan dua bahasa, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi website ini support dengan dua bahasa saja, tidak dengan bahasa Indonesia. Jadi bagi teman-teman yang kesulitan menggunakan bahasa Arab bisa menggunakan bahasa Inggris dengan cara mengklik language. Kalau saya terbiasa dengan bahasa Arab, jadi saya bahasa Arab saja. Oke, langsung kita masuk ke ensiklopedia-nya. Sini ada ditampilkan 14 ensiklopedia. Yang pertama Mausu'at Tafsir, ya tentang tafsir pastinya, tentang hadis, tentang akidah, tentang agama-agama, perbedaan, fikih, usul fikih, akidah fikih, akhlak wasuluk, adab syar'i, takhrij, tarikh. Tarikhiyah ini tentang sejarah Islam, Lughatul Arabiyah tentang bahasa Arab, tentang hadis yang tidak sahih. Dan ini belum keluar ya ikonnya. Oke, langsung kita masuk ke Mausu'at Tafsir. Oke, kita klik. Nah, kita diberi tampilan seperti ini, guys. Yang pertama, Maraji Al-Mu'ammad. Ta'ammad. Ya, sepertinya ini adalah rujukan yang disediakan Dorarnet untuk menafsirkan Al-Quran, untuk menafsirkan surah-surah. Ini ada berapa ini? Banyak sekali ternyata. Nih, sampai ke bawah itu ada 1135 rujukan ya. Begitu banyaknya. Masya Allah. Oke. Loh, kok balik ke bawah lagi? Nah, kita cari yang lain. Oh, astagfirullah. Ya, ini manhaj. Manhaj ini setahu saya berisi tentang metodologi. Nah, di Mausu'at Tafsir ini ada metodologi seperti ini. Yang pertama itu mukaddimah, ya seperti ini, bisa dibaca sendiri nanti ya. Lanjut kita ke ikon selanjutnya, I'timad. Ini artinya pengesahan manhaj Mausu'at Tafsir, pengesahan bahwa
ini termasuk metodologi yang sah yang telah disahkan oleh Syekh. Ya ini beberapa Syekh, ada 5 Syekh. Udah, itu aja. Lanjut kita ke contohnya langsung ya, praktek suratul Fatihah. Suratul Fatihah. Nah, di sini kita ditampilkan oleh 6 icon. Yang pertama Asmaul Surah, Badail Surah, Bayan, Maqasid, Maudu, Munasabah. Yang pertama, langsung kita masuk ke Asmaul Surah. Jadi, setiap surah itu memiliki nama-nama ya. Asma'u ini artinya nama-nama, nama-nama surah. Jadi Al-Fatihah itu biasa disebut dengan Ummul Quran, Ummul Kitab, Sab'ul Masani, dan lain-lain. Nah, di sini ada dalil yang menyebutkan kenapa surah Al-Fatihah itu disebut dengan sebagai yaitu Bifatul Kitab atau Ummul Kitab, Ummul Quran. Nah, ini di sini ada dalilnya. Oke, langsung Fadail. Fadail surah ini adalah keutamaan dan karakteristik surah, ya. Jadi di sini menjelaskan apa namanya? Hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan dan karakteristik pada surah Al-Fatihah ini. Langsung kita scroll ke Bayan Maki Wadrande. Ini di sini merupakan icon yang atau fitur yang menjelaskan apakah surah Al-Fatihah ini termasuk dalam golongan Maki atau Madani ya. Jadi di sini suratul Fatihah suratul Maki. Sudah jelas suratul Fatihah adalah surah Al-Maki. Di sini ada penjelasannya. Langsung scroll makosid surah. Setiap surah itu memiliki makosid. Makosid ini adalah tujuan atau tema dari surah tersebut. Scroll Maudu'at. Ya, Maudu'at ini adalah topik-topik pembahasan dalam surah. Munasabah ini seperti hikmah yang tercantum dalam surah tersebut. Ya, kenapa? Hikmahnya itu apa? Kenapa surah Al-Fatihah merupakan surah pembuka dalam Al-Quran? Ya, ini penjelasannya. Oke, kita coba ke surah berikutnya ya, surah Al-Baqarah. Nah, di surah Al-Baqarah ada sedikit perbedaan yang tadinya itu ada 6 fitur, sini terdapat 5. Karena fitur yang terakhir itu adalah fitur yang menyebutkan bahwa apa sih hikmah kenapa kok Al-Fatihah itu dijadikan sebagai surah pembuka. Nah, itu. Kalau di sini nggak ada. Jadi cuma 5. Ya, sama diawali dengan Asmaul Surah, Fadail, mana sih? Bayan, Maki wal Madani, Maqasid Surah, Maudu'at Surah, dan seterusnya. Jadi di sini ada juga lupa jelasin. Ini bisa kita setel kebesaran dalam icon-icon atau fitur-fiturnya. Di sini ada juga biduni tashkil. Artinya itu tanpa ini apa namanya ini. Ini teman-teman. Ini kan tadi awalnya ada. Nah, kalau kita pencet tashkil, nah ada harokatnya. Kalau biduni tashkil, hilang harokatnya. Oke, lanjut kita ke astagfirullah. Langsung pencet ini ya. Nah, musola hadis. Ini adalah icon atau fitur atau ensiklopedia yang sangat mendominasi di web Duror.net ini atau Duror Hasaniyah ini. Nah, di tampilan pertama kita di apa namanya? Disediakan atau disuguhkan dengan icon-icon seperti di atas. Nah, oke, maaf ada kendala sedikit. Kita lanjut ke Mausu'ah Hadisiyah. Nah, di sini di tampilan utama ini ada
namanya Ruwabit Mahma Bahasal Maudu'i Hadis Kamilan. Nah, ini seperti icon yang pertama tadi ya. Coba kita pencet yang ini, kita klik. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 fitur. Coba kita pencet satu-satu. Nah, di sini Muasal hadisiyah al-musari li ghairil mutas. Fitur ini adalah penjelasan ensiklopedia secara ringkat. Berisi panduan tentang cara menggunakan ensiklopedia, hadis, dan penjelasan fitur-fiturnya. Nah, di sini ada penjelasan fitur-fiturnya ya. Jadi di sini nanti ada namanya li ghairil mutas. Muktasin, ada yang takhosisin. Ini lil mutakhosisin, ada yang lil mutakhosisin. Pokok gitu. Oke, kita kembali. Kita coba stop dulu. Ini ada mutabaat. Coba kita klik. Nah, sini ada rujukan. Edisi yang dijadikan rujukan. Ada sekitar banyak ini. Ada berapa ini? Ada 770 edisi yang dijadikan rujukan dalam web Doranet tersebut. Oke, kita cari lagi yang Maroji Syarhul Hadis. Nah, di sini terdapat referensi syarah hadis. Kok nggak bisa dipencet ini? Nah, kalau tadi edisi yang dijadikan rujukan, sekarang ini ada referensi syarah. Mu'alifnya Majmu'ah, muhakkiknya Bidun, Nasyir, dan percetakan Darul Alim. Coba cetakan keberapa? Itu pertama, tahun keberapa? 1434 ya. Ini kalau kita. Nah, ada sekitar, bisa dilihat sendiri ini, scroll ke bawah sampai berapa ini? Ada banyak sekali. Ada 109 ya, teman-teman. 109 referensi syarah hadis. Oke, langsung ke selanjutnya, yaitu Gharibul Hadis. Gharibul Hadis ini adalah kata-kata asing. Jadi kita cari kata-kata asing, nanti bisa dicari. Terus kita lanjut ke tanbihat, catatan ilmiah. Nah, ini ada tanbihat ilmiah lil mausu'i hadisiyah. Ini catatan ilmiahnya. Apa-apa aja bisa dibaca sendiri. Lanjut ke icon selanjutnya, fitur selanjutnya, manhaj. Ya, sudah seperti yang kita ketahui, manhaj itu artinya metodologi. Ya, ini ya metodologi penyusunan ensiklopedia Mawsu'at al-Hadisiyah ini ya. Oke, bisa dibaca sendiri. Lanjut ke tarjim atau biografi ya. Tarjim ini bukan tarjim terjemah, bukan, tetapi tarojim, artinya biografi para ahli hadis. Ya, ini ada Sa'id ibn Musaib, Ayub As-Sufyan, dan lain-lain.
Ibnu Jarin, Ibnu Jarud. Nah, bisa di scroll ke bawah. Udah? Ya, mungkin itu aja. Untuk contoh pembahasan coba kita cari apa ya? Mansoma. Soma. Coba kita cari. Nah, di sini ada. Ini kita bisa mencet hadis kamilan atau Rudul Hadis Kamilan, Mukhtasar Hadis, Rudul Hadis. Nah, di sini ada apa ini? Hadisnya ya, karena yaumu asyir yauman soma. Ya, gitu ya. Basatul hukum. Bedanya kalau di sini ini adalah perawi atau muhadisnya itu dijelaskan secara singkat. Perawinya itu dijelaskan singkat, yaitu Aisyah Ummul Mukminin, udah gitu aja. Ya, rawi-rawi sebelumnya itu nggak dijelasin. Maksudnya nggak dicantumin gitu. Cuman satu, satu perawi saja. Misalnya kan An Aisyah terus sebelumnya itu nggak dijelaskan di sini. Nah, muhadisnya Al Bukhari, sumbernya Sahih Bukhari, uh, halaman atau nomornya itu 3831. Ya, biasanya berjudul, kalau ini berjudul Siam, judul Fardus Siam, ya. Ini ada beberapa judul yang sama. Nah, hadil musyabbah, hadis yang serupa. Nah, ini ada beberapa, ya banyak sih, ada beberapa hadis yang sama itu artinya. Terus kita bisa cari usulul hadis, asal hadisnya gimana. Syarul hadis musyabbah, cara hadis yang sama itu gimana. Ini boleh satu hukumul hadis sahih. Ya rata-rata sahih ini ya. Sahih, 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 ya gitu. Jadi kita cukup menampilkan bahsul bil kalimat ini ya, bahsul bil kalimat. Beda lagi dengan bahsul maudhu. Jadi kalau kita bahsul maudhu, kita cukup mencantumkan maudhunya aja atau judulnya. Kalau bahsul kalimat, kita bisa mencantumkan isi atau matan dari hadis tersebut. Oke, langsung kita masuk ke ensiklopedia lainnya ya, biar gak lama-lama. Musa al-Aqidiyah. Nah, di sini Maksud al-Aqidiyah ini menjelaskan tentang akidah. Ininya sama, maroji, rujukan, manhaj, metodologi, sama. Nah, di sini ada ini seperti ini sama. Ya, di sini ada apa ini? Historical urut. Kalau kita pencet ini, tuh ada nge-lag. Nah, dia langsung per subbab atau per pembahasan. Jadi kalau kan tadi ada beberapa pembahasan sebelumnya ada beberapa penjelasan. Kalau di sini kita pencet yang ini tadi, itu langsung dijelaskan apa-apa aja cabang dari pembahasan yang pertama, yang kedua, ini kita pencet yang kedua, apa aja pembahasannya. Nah, langsung muncul di sini nih. Oke. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Ini ya. Nah, ini. Tapi ini masih banyak cabang-cabangnya. Nah,
dan lain-lain sampai ke pinggir-pinggirnya itu ya, ke bawah. Nanti ini masih ada lagi, masih ada lagi, masih ada lagi, ada lagi. Nah, ini baru bisa dibuka. Nah, gitu. Oke. Kalau di Fathul Kitab kita jadi gini, pembahasannya itu jadi lebih panjang sampai ke bawah, scroll, 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 baru kita menemukan kitab Usani. Padahal tadi kitab Usani itu atas bawah ya sama kitabul awal. Nah, atas bawah. Tapi kalau ketika dibuka, semuanya itu langsung banyak dia cakarannya. Oke, golakul jami artinya tutup semua. Fathah, fathu, jami jadi dibuka. Oke, kita lanjut ke fitur selanjutnya. Ini ensiklopedia Mausu'al Adyan sama marojiknya, al-manhajnya. Ini tampilan ininya sama, Fathul Jami sama, ya sama seperti yang tadi. Tinggal dipencet salah satu ikonnya. Saya rasa semuanya itu sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Yang berbeda tadi al-hadisi dan ini saja, Mausu'at tafsir. Yang lainnya sama. Akidah, Adian, Firok, ini sama semua. Sama tampilannya, sama. Gak jauh-jauh beda. Pokoknya simple tapi lengkap. Saya juga saranin bagi teman-teman mahasiswa yang ingin mencari referensi referensi untuk makalah, jurnal, skripsi itu bisa dari sini. Ya. Apalagi untuk mentakhrij sebuah hadis, ya bisa disarankan, sangat disarankan dengan Duros Saniyah ini di ensiklopedia Mausu'al Hadisiyah ini. Sangat simpel, mudah. Tapi perlu jadi catatan, kita perlu paham tentang bahasa yang kita gunakan. Jadi kalau kita pahamnya bahasa Arab, ya kita pakai bahasa Arab. Kalau nggak paham ya pakai bahasa Inggris. Soalnya fitur ini kan menyediakan dua bahasa, dual, dual bahasa. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai tutorial cara menggunakan website Duror Saniyah atau Dorarnet. Apabila ada salah kata atau salah penjelasan, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar, masih dalam proses belajar menggunakan website-website yang digunakan oleh mahasiswa untuk memudahkan mereka dalam mencari referensi untuk kedepannya. Oke, saya Nabil Abdi Alkawi, pamit undur diri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.